Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ananda soleha, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah akidah. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah adalah hari kita terakhir belajar. Jadi hari ini kita akan habiskan pelajarannya ya. Kita akan belajar sampai bab 6. Jadi hari ini kita akan mempelajari sedikit dari pelajaran bab 5 dan kita lanjutkan pada pelajaran bab 6. Tema pembahasan kita hari ini yaitu Allah Maha Esa dan Allah Maha Mengawasi. Nah, ananda solehah, kita mulai dari pelajaran bab 5. Allah Maha Esa. Nah, kisah penuh hikmah pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pada halaman 29. Nah, jadi model belajarnya Ustadz akan baca cepat. Kemudian nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ustaz mulai, bismillah. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian makna Esa itu? Esa itu artinya satu atau tunggal. Berarti Allah itu Esa dan tunggal, bukan berjumlah dua atau tiga. Tidak ada yang serupa dengannya. Sebelum Islam datang, penduduk Mekah menyembah berhala. Setiap suku yang ada di Mekah memiliki berhala masing-masing. Bahkan berhala yang mereka sembah itu tidak hanya satu. Mereka memiliki berhala yang banyak. Mereka beribadah dan berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Mereka telah menyekutukan Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka telah berbuat dosa yang paling besar yaitu syirik. Setelah Islam datang dengan membawa agama tauhid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk Mekah untuk meyakini bahwa Allah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Oleh karena itu, mereka diseru untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Nah, itulah dia sedikit pelajaran kita pada bab 5. Nah, di sini Ustadz ingin jelaskan dengan penjelasan singkat. Jadi ananda soleha, pada bab 5 ini dijelaskan bahwa Allah itu Maha Tunggal. Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya satu. Jadi Allah itu bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Ya. Nah, pada zaman dahulu penduduk Mekah itu menyembah banyak sesembahan, banyak berhala. Dan itu adalah bentuk perbuatan syirik. Ya, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah dalam beribadah, itu disebut dengan syirik. Dan syirik itu ananda soleha harus ketahui adalah dosa yang paling besar. Orang yang mati dalam keadaan masih menyekutukan Allah, masih berbuat syirik, sebelum dia bertaubat, dia mati dalam keadaan syirik, maka di akhirat dia akan dikekalkan di dalam neraka. Jadi dia akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Nah, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, dan kita harus meyakini ananda salihah bahwa Allah itu hanya satu, tunggal dan Maha Esa. Tidak berbilang, tidak dua, ataupun tiga. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Nah, itulah dia pelajaran kita pada bab 5. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ananda soleha pelajaran bab 6. Nah, kita sedikit ngebut ya, karena ini adalah pertemuan terakhir. Kita akan pelajari insya Allah sampai bab 6. Nah, bab 6 judulnya adalah Allah Maha Mengawasi. Kita mulai dari kisah penuh hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengawasi.
Pada zaman dahulu, ada seorang ulama yang sangat menyayangi salah satu muridnya. Sang guru memberikan ujian kepada murid yang lain agar mereka mengetahui keutamaan murid kesayangannya itu. Murid-murid itu diperintahkan untuk menyembelih ayam di suatu tempat yang tidak seorang pun melihatnya, yang tidak terlihat orang. Satu persatu kemudian melaksanakan perintah gurunya. Ada yang menyembelih di dalam rumah sehingga tidak ada yang melihatnya. Ada yang menyembelih dalam kamar yang gelap. Ada juga yang menyembelih di dalam gua yang gelap. Kemudian ketika ditanya gurunya, semua murid-muridnya itu telah menyembelih ayam kecuali satu orang murid. Ketika ia ditanya, mereka mengapa tidak menyembelih ayam? Ia menjawab dengan sopan, aku tidak menyembelih ayam itu karena di semua tempat Allah melihatku. Setelah itu, mereka yaitu murid-muridnya yang lain mengetahui keutamaan murid kesayangan gurunya tersebut. Nah, sedikit kita jelaskan. Jadi Ananda Soleha, kita harus meyakini ya, dari kisah ini kita mengetahui bahwa Allah adalah zat, Allah adalah Tuhan kita yang maha mengawasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, ya, bagaimanapun keadaan kita, Allah maha mengetahui. Allah selalu mengawasi kita. Dimanapun kita berada, ya, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Jika perbuatan kita baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Jika perbuatan kita buruk, maka Allah akan membalasnya dengan dosa dan siksa. Nah, kemudian kita lanjutkan Ananda Soleha. Allah maha mengetahui. Allah maha mengawasi. Sebagai anak yang soleh atau solehah, hendaklah kita merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sekalipun tersembunyi. Ilmu dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Ketika kita berada di tempat yang sepi atau kita berada di tempat yang ramai, Allah senantiasa mengawasi kita. Jika kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, berkelahi, dan saling mengolok-ngolok, pasti Allah akan membalasnya. Kelak di akhirat kita akan mendapatkan siksanya. Nah, sedikit Ustaz jelaskan Ananda Soleha. Jadi di antara tanda anak yang soleha adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Ya, dalam keadaan bagaimanapun, dia harus merasa di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Maka tidaklah dia berkata kecuali yang jujur, tidaklah yang dia berbuat kecuali yang baik. Dia menjauhi perkataan-perkataan yang jorok, dia menjauhi perkataan-perkataan bohong, dan dia juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Kenapa hal itu demikian, Ananda Soleha? Karena Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Ya. Jika yang kita lakukan baik, maka Allah tahu. Jika kita lakukan buruk, maka Allah pun tahu. Semua apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda Soleha, hendaklah kita yakin dan percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, dan setiap hari kehidupan kita. Nah, sampai sini Ananda Soleha pelajaran kita. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz yang singkat ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selesailah materi kita Ananda Soleha sampai bab 6, ya, karena materi ujiannya nanti insya Allah sampai bab ini. Materi ujian akidah sampai bab 6 insya Allah nanti kita akan umumkan di kemudian hari. Nah, sampai sini Ananda Soleha pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.